Kalau misalnya ban-ban kayak minyak Michelin, Pirelli itu dia itu kembangannya ke arah sini teman-teman. Wuhu, ketemu laut lagi. Terakhir kita ke mana? Tanjung Sidupa ya teman-teman ya. Sebentar, saya nggak kelihatan. Wih, ya kan? Selamat pagi teman-teman. Sekarang sudah tanggal 22 Februari tahun 2026 ya. Ini bukan pertama kali saya riding di tahun 2026 sih teman-teman. Ada 2 kali kayaknya saya sudah riding di bulan Januari kemarin. Cuman nggak jauh-jauh lah ya, dekat-dekat aja di sini gitu. Saya mau ucapin selamat pagi teman-teman. Selamat tahun baru 2026 dan kongsi facai juga ya di 2026 ini teman-teman. Jadi saya sudah kelewatan 2 ucapan tahun baru ya, tahun baru yang biasa dan tahun baru Imlek teman-teman ya. Hari ini saya mau ajak teman-teman semua untuk riding sampai di Pulau Lombok teman-teman. Wih, ini kali pertama saya ke Lombok. Seperti biasa ada pekerjaan di Lombok, jadi sekalian kita riding ya. Sebetulnya juga banyak hal yang harus saya lakukan teman-teman di Bali, di Lombok. Cuman waktu saya terbatas. Saya jadi cuma punya waktu 5 hari aja sih teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tidak ketinggalan keseruan kita di etapa kali ini, kita langsung mulai aja ya videonya ya. Oh ya, sebelum kita mulai videonya, saya mau ucapin teman-teman dulu semua, semoga teman-teman dalam kondisi yang terbaik ya. Dan apapun yang didoakan itu semua dijawab sama Tuhan. Sehat-sehat selalu ya kan, karena memang sehat itu penting banget teman-teman ya. Tidak kekurangan apapun dalam hidupnya, tidak kehilangan apapun dalam hidupnya. Jadi semua hidupnya tertata dengan rapi ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, itu kayak CB kita juga, warnanya juga sama itu ya. Cuma dia tidak pakai box. Bannya juga gede gitu. Ganti knalpot kalau saya lihat. Iya sih. Semuanya standar kayak kita juga. Jadi pagi ini cuaca sangat mendukung ya, agak mendung-mendung gitu. Ya ini mendung banget sih. Jadi semuanya putih ya teman-teman ya, bisa lihat ya. Jadi cuacanya mendukung, kemudian pagi ini juga traffic juga nggak terlalu rame gitu ya. Jadi kita bisa lempeng aja teman-teman dari mana tadi? Ya pokoknya dari Ayani gitu ya. Dari Ayani sampai ke mana? Sampai di Aloha ini ya cuma sekitar 10 menit nggak sampai kayaknya. Gitu teman-teman. Jadi kita jalan santai aja 70. Untuk plan riding kita hari ini teman-teman, kita ini bakalan full di Pantura ya teman-teman ya. Jadi kita akan Pantura, kemudian setelah itu kita nyebrang ke Bali, dan dari Gilimanuk itu nanti kita langsung ke arah Bali Selatan teman-teman. Untuk hari ini saya travel light aja teman-teman, karena nggak terlalu lama juga trip kita hari ini, mungkin cuma sekitar 5 hari aja ya di mana, di perjalanan 1 hari gitu ya, di Lombok mungkin 2-3 hari, dan perjalanan balik lagi 1 hari teman-teman. Jadi mungkin total 5 hari aja, karena saya harus ada di Surabaya sekitar hari Jumat teman-teman. Jadi ini kan hari Minggu kan, hari Minggu ke hari Jumat itu kan ya beneran 5 hari gitu. Jadi ya nggak bisa berlama-lama di jalan. Padahal saya punya rencana cukup banyak, yaitu kita mau camping juga di Bali ya kan. Kita mau lintas selatan gitu ya kan, sampai ke Alas Purwo gitu kan. Kita belum pernah sampai ke sana teman-teman. Cuman ya saya harus cancel semua itu, saya harus pangkas. Jadi kita yang pasti-pasti aja ya, dari Surabaya, Bali ke Lombok, dan dari Lombok kita langsung pulang lagi ke Surabaya lagi teman-teman. Ya nanti kita simpen buat next trip lah teman-teman ya. Sekarang sudah jam 8.40 teman-teman. Kita sudah ada di downtownnya kota Sidoarjo ya teman-teman ya. Wah, jalannya ini benar-benar sepi teman-teman. Ya lancar aja. Jadi dari rumah sampai di sini tuh cuma butuh waktu 40 menit teman-teman. Biasanya dari rumah ke sini tuh butuh waktu sekitar 1 jam. Jadi kita lumayan pangkas 20 menit ya. Gitu. Sepanjang perjalanan banyak banget yang mori-mori teman-teman. Jadi motornya semua dikeluarin ya. Knalpot yang harusnya itu ilegal. Karena memang knalpot brong kan tidak boleh teman-teman ya. Nah, knalpot brong itu kan tidak boleh. Jadi ya kalau keluar ya pas minggu-minggu gini gitu ya. Ya sedikit ada ini ya, kelonggaran lah ya buat teman-teman yang punya knalpot brong gitu ya. Saya apakah suka knalpot brong? Terus terang saya nggak suka teman-teman ya, karena berisik.
Saya nggak peduli motornya apa, kalau diganti knalpot brong itu kayaknya kok suaranya nggak terlalu enak gitu ya. Apalagi motor-motor firing itu yang itu enak sekali teman-teman. Ducati itu enak sekali. Tapi juga banyak yang diganti knalpotnya gitu loh. Saya itu juga bingung gitu loh. Standarnya aja atau stok dari pabrik itu kan juga sudah enak ya teman-teman ya. Gitu sih. Mungkin ada teman-teman yang komentar, ah lu aja norak bang gitu ya. Ya mungkin lah ya. Saya ini tipe orang yang alirannya itu aliran standar gitu teman-teman ya. Jadi kalau bisa saya itu tidak banyak-banyak merubah tampilan motor saya gitu ya. Kita mau bahas motor dulu ya, update gitu ya. Apa aja yang sudah saya ganti setelah saya pulang dari Sulawesi kemarin teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah melihat video saya di Sulawesi dari awal sampai akhir, teman-teman pasti sudah tahu ya bahwa saya ini komplainnya itu di masalah rantai teman-teman ya. Rantainya itu kendor dikencengin kendor lagi ya kan, kendor dikencengin kendor lagi. Ya itu kayak gitu terus, pindah kota harus ngencengin ngencengin rantai lagi gitu ya. Nah, memang itunya joinnya jadi ikatan dari satu rantai ke mata rantai yang lain itu sudah longgar teman-teman. Jadi mau dikencengin berapa kali pun dia pasti akan longgar kayak gini gitu loh, karena kena getaran gitu. Akhirnya aus teman-teman. Untung nggak putus katanya. Akhirnya saya ganti teman-teman. Saya beli TK nggak salah, TK O-ring nggak salah. Mereknya TK tapi yang tipenya O-ring, sesuai dengan rekomendasi teman-teman ya. Dan ternyata enak ya teman-teman. Dari awal saya ganti sampai sekarang itu barusan dikencengin lagi kemarin teman-teman. Itu pun karena saya ganti ban ya. Nah, kedua adalah saya ganti ban teman-teman. Dan begitu saya ganti ya, sesuai juga dengan rekomendasi teman-teman juga. Kayaknya nggak ada yang rekomendasi Michelin deh. Akhirnya saya ganti Michelin teman-teman. Saya pakai Pilot Sport ya. Saya pakai Michelin Pilot Sport yang pertama, bukan Pilot Sport yang kedua. Kenapa saya nggak pakai yang kedua? Karena saya nggak suka kembangannya teman-teman. Kembangannya yang Pilot Sport 2 itu terlalu tegas, jadi dia bentuknya V gitu ya, dan dia lurus gitu ya. Nanti saya kasih lihat fotonya, kayak gini fotonya teman-teman. Itu saya nggak terlalu suka. Karena kembangannya terlalu tegas, saya lebih suka yang modelnya yang wavy gitu ya teman-teman ya, wavy gitu. Kenapa? Ya selera lah ya teman-teman ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka ya, selera ya. Nah, saya sukanya yang sama seperti Mio saya, itu pakai Pilot Sport juga, dia wavy gitu teman-teman. Nah, akhirnya saya gantilah pakai Michelin Pilot Sport teman-teman. Nah, Michelin Pilot Sport ini katanya orang-orang itu, katanya Planet Ban kalau nggak salah, itu lebih bagus daripada Pirelli Diablo. Saya kurang tahu, kalau saya salah tolong saya dikoreksi biar saya juga bisa koreksi orang Planet Ban. Akhirnya saya itu ganti bukan di Planet Ban, tapi saya gantinya di distributor ban teman-teman ya. Saya ganti, ternyata harganya itu cuman sekitar 725 teman-teman. Jadi saya lebih hemat 200.000 lebih daripada saya ganti di Planet Ban teman-teman. Dan untuk ban depannya cuma 625 gitu teman-teman. Jadi ya hematnya luar biasa teman-teman. Ya sudahlah saya ganti. Jadi saya cuma habis sekitar 1,3 juta teman-teman. Nah, saya sempat komplain kan. Waduh Pak, ini ban motor kayak ngalang-ngalai ban mobil, tak bilang kayak gitu kan. Terus saya bilang, memang harganya mahal Pak. Nah, dia orangnya bilang gini, yang Swallow aja itu yang ban belakang sudah 600 berapa gitu loh. Pokok selisih sekitar 100 ribuan teman-teman. Ban depannya juga selisih sekitar 100 ribuan. Merek Swallow, terus kemudian merek IRC gitu, itu sudah bedanya cukup tipis gitu. Nah, dengan merek yang lebih premium ya kan, saya dapat Michelin terpaut cuma 100 ribu, sudah enak, apa segala macam, gripnya juga sudah bagus gitu ya kan. Saya tidak bilang ban-ban itu gripnya kurang bagus ya teman-teman ya, tapi karena saya sudah pakai sendiri Michelin, pakai di Mio saya, dibuat cornering enak, jalanan licin juga pede aja gitu ya. Ya sudah gitu. Saya merasa bahwa keselamatan saya itu lebih mahal daripada saya cuman harus menghemat 100 sampai 200 ribu teman-teman. Jadi ya sudahlah Pak, saya nggak pakai mikir, saya ganti aja teman-teman. Ya ini barusan ganti beberapa hari yang lalu teman-teman. Jadi masih ada rambut-rambutnya masih ada. Dan memang kerasa sekali teman-teman, kerasa banget setelah saya pakai Michelin ini. Di jalan itu empuk ya kan, ya iyalah ban baru biasanya kan memang karakternya lebih empuk ya, tapi saya ngerasain gripnya itu luar biasa teman-teman. Jadi waktu saya belok gini dia kayak mau ke tengah gitu loh, kayak mau tengah lagi gitu, karena mungkin memang gripnya masih, kembangannya masih bagus dan gripnya masih oke lah ya. Nah, satu lagi yang saya temukan teman-teman, ngerem teman-teman. Yang saya temukan adalah remnya jadi lebih enak teman-teman. Jadi gini teman-teman, waktu saya pakai IRC Roadwinner itu ya,
mungkin saya kecepatan lumayan tinggi gitu ya, sampai berhenti stop ya, total stop itu mungkin butuh waktu sekitar berapa, mungkin 5 detik gitu mungkin ya, 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, berhenti gitu, berhenti gitu ya. Tapi pakai ban ini teman-teman cuma butuh waktu sekitar 3 detik teman-teman. 1, 2, 3, sudah total stop teman-teman. Kayak tadi teman-teman lihat kan, itu waktu kita ngomong itu ya, saya tuh ngeremnya telat teman-teman. Saya kira saya bakal bisa langsung lurus teman-teman, tapi ternyata enggak teman-teman. Kalau saya boleh ngomong ya, ini lebih presisi teman-teman, ban ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang pakai ban IRC Road Winner ini ya saya sarankan, sama seperti saran dari teman-teman yang lain, saya sarankan ganti bannya teman-teman ya. Ganti ban itu sesuatu yang terkesan mahal ya kan, malah lebih mahal mungkin dari yang lain-lain, tapi sesuai dengan resikonya teman-teman ya. Resikonya nyawa soalnya ya, entah itu keselamatan kita atau keselamatan pengendara lain gitu ya. Jadi bisa dipertimbangkan teman-teman. Nah itu ada teman-teman juga yang mungkin touring gitu ya teman-teman ya. Banyak saya ngelihat beberapa juga yang touring juga itu dia pakai firing loh teman-teman. Firing nggak sih? Iya kayaknya firing kayaknya itu. Saya kagum orang-orang yang bisa jalan jauh pakai motor firing gitu teman-teman. Karena menurut saya motor firing itu nunduk ya kan, bagus di gaya tapi kurang di kenyamanan. Tapi memang kenceng sih. Jalannya di Bangil ini rusak teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang banyak jalan malam gitu ya kan, itu hati-hati ya. Oh enggak kok, naked juga ini. Naked tapi cuman punyanya siapa ini? Itu punyanya Suzuki kayaknya, atau punyanya Honda ya. Ya banjir teman-teman. Aduh motor saya. Saya sayang sama ban saya. Beletok gini nanti bisa kotor. Aduh, udah kerendam deh. Dan di sini banyak lubangnya teman-teman. Jadi memang harus hati-hati ya. Tuh di depan kena lubang. Aduh. Oh enggak sih. Ya ada lubang sih. Cuman kalau pakai motor batangan kayak punya kita tuh kan enggak gampang untuk kejeblos gitu ya. Karena kan ringnya lebih besar gitu. Tapi kasihan juga yang matic-matic yang ringnya cuma 13-14 gitu. Waduh jalannya bro. Ya, tapi kita masih enteng aja ya, karena suspensinya motor ini memang jagoan sih. Tapi kasihan juga pakai matic. Jadi gini teman-teman, jadi bulan Januari kemarin saya kan ada 2 kali riding ya kan, ke luar kota ke Situbondo ya kan, sama papa saya. Dua-duanya sama papa saya gitu loh. Yang pertama naik naik motornya papa saya. Motornya papa saya itu Yamaha Xeon ya kalau nggak salah ya, Xeon RC gitu ya. Bagus sih, motornya masih kinclong gitu ya kan. Cuman memang ini ya kemasan saya pikirnya kemasan Yakult tapi ya enggak juga, maksudnya memang bodinya kan kecil teman-teman, bodinya tipe-tipe Mio gitu lah teman-teman. Nah masalahnya tipe Mio Yamaha Xeon papa saya itu bener-bener standar ting-ting teman-teman ya. Joknya standar, skoknya standar, mesin-mesinnya standar gitu. Standar ting-ting lah pokoknya. Nah, itu kalau lewat jalan-jalan kayak gini, wah. Itu teman-teman, jeduk kayak kelempar-lempar gitu loh teman-teman. Karena rebound springnya tuh terlalu tung gitu loh teman-teman. Jadi kayak kelempar, teman-teman tahu sendiri lah gimana rasanya gitu. Tapi menurut saya teman-teman ya, itu salah satu kenangan saya yang paling indah lah, maksudnya paling menyenangkan sama papa saya. Ya, papa saya juga suka naik motoran teman-teman. Jadi dari muda papa saya itu suka banget naik motoran. Dulu papa saya juga punya Binter gitu ya. Jadi teman-teman yang tahu motor Binter zaman dulu itu kan happening banget gitu ya, nggak kalah sama CB gitu ya. Punya Kawasaki kalau nggak salah Binter itu. Oke, kita sudah jam 10 teman-teman. Asik ngegas, kita sudah masuk di Probolinggo ya. Jadi sesuai dengan proyeksi saya teman-teman, jadi kemungkinan saya akan sampai di Probolinggo dalam waktu 2 jam. Nah ini biasanya kita ngeres di sini ya, 2 jam sampai Probolinggo, 3 jam sampai di Paiton harusnya teman-teman ya. Dan mungkin sampai di mana, Situbondo mungkin ya cuma 4,5 jam atau sampai 5 jam gitu ya. Sampai di Banyuwangi 6 jam teman-teman. Ya kita jalan santai aja, kecepatan rata-rata cuma 70, mentok 80 teman-teman. Jadi kita benar-benar santai, kita menikmati pagi yang sendu gini ya teman ya. It's a grey morning ya teman-teman ya.
Dan di hari Minggu ini kebanyakan orang-orang pada menikmati weekendnya ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Oh iya, saya lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman yang sedang melaksanakannya teman-teman. Ini sudah tanggal 22, jadi mungkin masih ada beberapa, ya nggak beberapa lah ya, masih lama lah ya. Barusan minggu pertama ini, jalan minggu pertama gitu ya, masih ada sekitar berapa, mungkin 20 sekian hari lagi gitu mungkin ya. Gitu teman-teman. Probolinggo gini aja, asik aja teman-teman, masih pelan ya, karena mungkin masih pagi aja. Sebentar lagi kita akan masuk ke pasar besarnya teman-teman. Nah ini pasar besarnya di sebelah kiri teman-teman. Sorry, kanan tuh. Pasar besarnya lumayan rame ya. Ini yang di depan, yang di lintas Pantura agak sepi karena memang jalan besar biasanya lebih sepi ya. Kalau yang di gang-gang kecil-kecil gini, gang-gang di kecil-kecil seperti itu lebih rame biasanya memang. Gitu teman-teman. Kita hampir keluar dari kota Probolinggo ya. Nanti kita ngeresnya di ini aja, di Probolinggo Timur yang exit tol itu ya, depannya SPBU itu ya. Nah, itu kan asik di situ ya. Di kesempatan kali ini saya juga mau menyapa teman-teman ya yang dari Kalimantan. Halo. Nanti kita mungkin bisa ketemu lagi ya Kalimantan ya di tahun ini ya. Dan saya juga menyapa teman-teman juga yang dari Sulawesi gitu ya. Halo teman-teman dari Sulawesi. Gitu ya, saya masih fresh banget di ingatan saya waktu kemarin kita riding di Sulawesi ya. Perjalanan singkat tetapi itu sangat-sangat membekas di hati saya teman-teman. Saya suka banget. Saya jatuh cinta sama Sulawesi gitu ya. Sulawesi itu tanahnya subur. Dan kemudian banyak sekali teman-teman yang baik-baik juga. Saya tidak bilang di daerah lain tidak baik-baik gitu ya, tapi saya ngerasain sendiri first hand gitu ya, merasakan hospitality gitu ya dari teman-teman di Sulawesi gitu. Saya harap dimanapun teman-teman berada, doa saya sampai ke teman-teman bahwa saya pengen teman-teman dalam kondisi yang terbaik gitu ya. Halo, semoga teman-teman semua hidupnya fine-fine aja gitu ya kan. Karena saya berani bilang bahwa hidup saya tidak baik-baik aja selama 2025 kemarin teman-teman. Saya kehilangan banyak di 2025 kemarin. Mulai dari beberapa channel yang saya suka gitu ya kan. Mungkin teman-teman tahu gitu ya, Luke dari The Outdoor Boys. Outdoor Boys itu salah satu channel favorit saya. Lama sekali saya sudah nonton dia itu waktu dia gendut masihan, terus jadi kurus gitu ya. Dan sekarang akhirnya dia berpamitan di tahun 2025 kemarin. Dan beberapa video terakhirnya dia di bulan Desember ya. Saya kehilangan banyak teman-teman. Dari akhirnya tangan saya kan, teman-teman tahu ya, tangan saya yang sebelah jentik ini kan udah akhirnya permanen teman-teman. Udah nggak bisa dibenerin lagi, permanen seperti itu, nggak bisa diluruskan kayak gini. Jadi dia nekuk dan nggak bisa ditekuk seperti ini teman-teman. Jadi ya itu sangat-sangat apa ya, istilahnya nggak enak banget. Jadi kemudian saya juga habis kena scam sama orang gitu ya di Malang gitu ya. Saya nggak bilang semua orang seperti itu, tapi memang kita semua kudu harus hati-hati teman-teman, karena orang cari uang sekarang itu dengan cara halal dan tidak halal, dan yang tidak halal itu lebih banyak teman-teman ya. Kemudian saya juga prihatin, saya juga berempati sama salah satu YouTuber touring favorit saya juga, yaitu Mas Rang gitu ya, yang mungkin tahun kemarin juga harus merelakan hubungannya dengan istrinya. Menurut saya nih ya teman-teman ya, 1 jam yang saya habiskan di luar rumah itu artinya saya kehilangan 1 jam di dalam rumah. Jadi saya selalu ingatkan diri saya sendiri, misal kalau semisalnya saya itu meninggalkan rumah gitu ya selama beberapa waktu gitu ya, mungkin 1 minggu, 2 minggu, ya berarti saya hutang ke mereka itu selama itu juga teman-teman gitu loh. Dan saya harus bayar hutang itu teman-teman, dan saya tidak bisa biarkan begitu hutang 1 minggu saya biarkan aja gitu, lama-lama numpuk teman-teman ya. Dan sama seperti hutang-hutang yang lain, hutang itu harus ditagih ya, hutang itu harus dibayar, dan biasanya bayarnya itu pakai bunga teman-teman. Wow,
kita nemu temen nih teman-teman. Ya, dari Jakarta, plat B. Kemudian di atasnya juga ada GoPro mungkin ya, atau kamera action cam gitu ya teman-teman ya. Dan dia kenceng banget. Dia mungkin jalan 80 lah itu. Kenceng lah. Naik PCX. Ada yang tahu ya? Ada yang kenal ya? Kira-kira siapa ya? PCX-nya warna silver kalau nggak salah. Action cam-nya ditaruh di atas helmnya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini buat teman-teman yang pengen tahu, ini pintu tolnya sudah sampai di mana? Ini sampai di Kraksan ya teman-teman ya. Kraksan, dan harusnya masih maju lagi sih sampai hampir di Python situ teman-teman. Ya nanti kita cek lagi lah. Tapi di sana masih rusak jalannya. Ya, ini kita lepas dari pintu tol Kraksan, sebentar lagi kita akan masuk kota Kraksan teman-teman. Wih buset, itu PCX kenceng banget sih. Waduh, saya 77 gak ngejar loh. Tapi kalau touring cepet-cepet kayak gitu mana enak ya. Maksudnya kita nggak bisa menikmati jalannya gimana gitu kan ya. Ya tapi orang sendiri-sendiri sih, saya nggak bisa menilai orang dari kecepatan dia berkendara. Tapi kalau saya sih kita jalan santai aja lah teman-teman ya. Oh ini motor juga nggak kenceng-kenceng amat. Beneran, ini tuh kayak Vario dikasih kopling udah gitu aja. Kalau mau kenceng bisa. Cuman I choose not to gitu ya teman-teman ya. Saya milih untuk nggak kenceng-kenceng lah, santai aja gitu ya. Oke, ini sekarang jam berapa ini? Oh, jam 10.47. Jadi dari tadi terakhir dari Probolinggo sampai di PLTU Python ini sekitar 47 sampai 50 menit lah ya teman-teman ya. Jadi ya nggak sampai sejam. Oh, cepet juga ini ya. Tapi PCX yang dari Jakarta itu sudah hilang dong. Cepet banget dia. Jalan berapa ya memangnya? Tapi emang jalannya nggak rame kok teman-teman pagi ini. Sepi, lancar aja. Oke teman-teman, sekarang jam 10.50 ya, 10.48 lah. Kita sudah ada di PLTU Python teman-teman. Wih, asik juga nih bro. Tuh, kita jalan 80 sih, konstan aja sih. 70, 80 lah teman-teman. Kita nggak lebih dari itu. Itu ya, ada yang barusan bikin video-video sinematik lah ya. Sama motor firingnya itu. Kita belum ngeres teman-teman, masih seger aja, 3 jam perjalanan. Cuman memang pantat agak pedes ya. Python bro. UP Python, unit pembangkit. Besar bro, lubangnya bro. Aduh. Waduh, besar. Saya kecepatan tinggi lagi, nggak sempet menghindar. Untung aja. Begitu di gravel gitu, biasanya udah goyang teman-teman. Tadi lumayan stabil Mas Yan. Kayaknya ini memang ini ya, ban ya. Kenanya sih nggak terlalu dalam, cuma letuk-letuk gitu. Tapi saya udah panik duluan. Jadi ya saya lepas gas aja, saya ready aja. Tapi saya juga nggak tekan gas tapi saya juga nggak tekan rem sama sekali sih. Saya biarin motornya meluncur aja. Cerobongnya besar ya. Nah itu teman-teman bisa lihat juga ya, jembatannya sudah berdiri di atas. Oh kayak gini nih, gravel. Ya. Kita santai aja lah. Kayak gini-gini tuh takut kepleset ya. Coba. Oh enggak kok, enggak. Oh aman. Tapi tetap harus hati-hati ya. Besar. Kalau pakai IRC itu goyang teman-teman, goyang. Tapi tadi itu lurus saja itu, anteng. Ya tetap harus hati-hati ya teman-teman ya. Maksudnya meskipun udah bannya bagus, tetap masih bisa jatuh ya kan. Jadi kudu hati-hati aja. Tuh kayak gini lubangnya. Saya habis nabrak pesepeda teman-teman. Jadi ceritanya dia tuh nyabrang ya,
Dia udah nyebrang gini. Ya, saya udah ambil di sini kan, dia nyebrang. Dia balik lagi ke sini. Ya udah. Dan kembalinya itu benar-benar tiba-tiba, teman-teman. Saya langsung ngambil sebelah kiri, tapi di sebelah sini itu ada pembatasnya apa namanya? Pembatasnya jembatan. Udah. Daripada saya yang nabrak pembatas jembatan, mau nggak mau roda depannya itu ketabrak, teman-teman. Ternyata sama warga sekitar, orangnya memang agak gila ternyata. Mohon maaf ini ya, maksudnya orangnya memang ada gangguan jiwa lah, seperti itu. Jadi warga sekitar pun juga memahami saya disuruh pergi aja gitu. Saya tadi tetap ganti untuk reparasi sepedanya gitu ya, teman-teman ya. Saya tetap ganti, saya kasih uang untuk reparasi sepedanya itu. Aduh, kaki saya sampai lumayan ini. Aduh, ada aja. Ya kita nggak pernah tahu, teman-teman, kayak gitu loh, teman-teman. Aduh, dia bisa muter gini. Nggak masuk cam, nggak on cam gitu, guys. Siapa yang tahu gitu, ya kan? Nggak masuk kamera. Aduh, padahal itu lagi apa ya istilahnya ya, di belokan gitu ya, teman-teman, di belokan gitu ya. Ya sebetulnya standar aja. Dia putar balik dia. Orang-orang tuh pada teriakin lu ngapain gitu loh, ngapain putar balik lagi gitu loh. Oh sudah enak nyebrang loh, malah putar balik ke sini. Sekarang udah jam berapa nih? Jam 12 kurang 20, jadi 11.40 ya teman-teman ya. Nah kita lagi ngeres di Pasir Putih nih teman-teman. Nah kondisi seperti ini Atlas di depan kita. Dan ya banyak gazebo sih memang di sini. Ini pinggir jalan langsung nih teman-teman, pinggir jalan. Terus kemudian kita di depan kayak pohon bakau gitu. Dan di depan sana itu ada kayak semacam apa ya, bukit. Saya bilangnya itu bukit kura-kura itu, karena dia kayak tempurungnya kura-kura. Jadi ya kita udah ngeres di sini mungkin ada sekitar 5 menit ya. Jadi kita ngeres, duduk dulu, terus pijit-pijit pantat. Nah ini saya juga ngecek ban saya ini. Nah ini bannya masih baru nih teman-teman. Ini masih ada rambut-rambutnya gitu ya. Nah ini buat teman-teman yang tahu ya, ini kan kalau misalnya ban-ban kayak minyaknya Michelin, Pirelli itu dia itu kembangannya ke arah sini teman-teman. Harusnya kan ke depan gini ya, tapi dia itu arahnya kebalik ke belakang gini teman-teman. Tapi anak panahnya itu dia ke depan. Nah dia tetap muternya gini, tetapi dia kembangannya ke belakang. Beda sama yang di belakang teman-teman. Nah kalau ini ya kan kembangannya dia maju ke depan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini umurnya masih beberapa hari sih teman-teman. Ya pakai Michelin. Untuk rantingnya juga sudah baru ya, baru beberapa bulan lah lebih tepatnya. Tapi selama kita pakai itu nggak pernah ini teman-teman, nggak pernah kendor-kendor ya. Kita mau minum tol angin dulu ya teman-teman ya. Entah kenapa saya sedikit kayak pilek gitu ya, semoga nggak apa-apa lah ya. Asik aja sih teman-teman sambil ngeliatin pantai gitu ya. Jadi kayak berada di Sulawesi lagi gitu teman-teman. Depan ngeliat laut, terus duduk di bawah gazebo gini ya, sambil ngeres-ngeres bentar. Enak banget. Bentar lagi kalau ini sudah habis, bentar kita jalan lagi. Harusnya nanti sampai di Ketapang mungkin jam 1 siang sih teman-teman. Ya kalau nggak ada halangan, ya mungkin nanti kita akan ngeres dulu lagi untuk makan siang ya, sebelum kita nyebrang ke Bali gitu teman-teman. Sambil duduk tadi saya juga sudah pesan tiket ya untuk penyeberangan. Udah bayar juga 33.000 via ferry sih teman-teman. Nanti saya ambil tiket yang jam 3 sore. Harusnya bisa sampai di Ketapang sebelum jam 3 lah ya. Sekarang kan masih jam 12 lebih 10 teman-teman. Ini sudah jam setengah 1 ya teman-teman ya, 12.28. Jadi kita sudah ada di Situbondo. Ternyata memang dari Pasir Putih itu nggak jauh sekali sih teman-teman. Tadi kita selesai ngeres itu kan jam berapa? 12.10 ya. Sekarang 12.30 lah. Jadi sekitar 20 menit dari tempat kita ngeres tadi. Langsung di kota Situbondo teman-teman. Kotanya seperti ini. Kalau hari Minggu memang agak sepi, tapi hari-hari biasa ya kayak gini. Sebetulnya yang di arah yang kita jalan ini sebetulnya
apa ya? Ya cuman perlintasan aja. Kotanya sendiri ada di dalam situ, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat kotanya seperti apa, masuk di dalam situ sih, kelihatan seperti apa. Di sini lampu merahnya terkenal lama sih. Tuh bangunannya vintage banget ya, Mandiri itu ya. Ada Honda di sebelah kiri kita. Kemudian kalau misalnya mau ngelihat lebih jauh ya ini belok sini, belok kanan ini teman-teman. Tuh. Wih, duriannya bro, besar-besar bro. Coba nanti kita cek di Bali ya teman-teman ya. Biasanya durian Bali itu juga enak. Oke, sekarang jam 1:11 kita officially masuk di kawasan ini ya. Baluran, Taman Nasional Baluran Situbondo. Wah, ini lagi ngeres-ngeres ini ya teman-teman ya, truk-truknya ini ya. Ya bagus lah, harusnya kalau truk-truknya ngeres di atas tidak terlalu rame ya. Oh kan, teman-teman bisa lihat ya, hijau semua. Tuh di sebelah kiri hijau. Dan kalau di sini tuh udaranya tuh dingin teman-teman, sejuk lah ya, nggak bisa dibilang dingin juga, sejuk lah. Enak ini. Kena muka itu sejuk sekali. Dan sepertinya ini setiap tahun diperbaiki ya. Karena banyak bergelombang nih teman-teman. Nah kayak gini nih. Wah, tapi asik sekali lewat Baluran ini ya. Tapi kalau jalanan seperti Baluran ini di Sulawesi ada banyak teman-teman. Jadi menurut saya Baluran ini sudah tidak seasik itu gitu. Tapi tetap asik gitu loh. Tapi karena ini kan apa ya, lawannya kan sama truk-truk gitu ya. Kanan kiri truk, kemudian jalannya berkelok-kelok, naik turun gitu ya kan. Nah kalau di Sulawesi itu nggak ada truknya. Jadi kita bisa gas, naik turun kanan kiri gitu ya. Dan jalannya juga bagus di Sulawesi itu. Jadi enak lah buat orang-orang yang suka touring gitu ya. Sulawesi itu adalah menu wajib teman-teman ya. Wajib dicoba maksudnya. Gitu. Nah ini jalannya sudah kayaknya habis diperbaiki rasanya. Aspalnya masih gelap. Tuh nggak bisa naik kan. Bukan nggak bisa naik lah, berat lah ya pasti ya. Muatannya mungkin banyak mungkin. Oke. Ya kalau naik-naikan gini apalagi belok gitu memang apa namanya cenderung bergelombang teman-teman. Jadi kita santai aja ya. Ada warung makan di sini. Kita next aja ya. Saya takut nggak keburu sih teman-teman. Tapi keburu lah ya. Ini masih jam 1:14 kok. Mungkin jam 2:14 sudah 1:15 lah. Mungkin sudah sampai di Ketapang gitu. Jadi kita masih punya waktu 45 menit sebelum tiket kita hangus. Karena tiket kita kan jam 3 ya. Banyuwangi 53 km lagi teman-teman. Ya 1 jam lah ya. Kalau kondisinya kayak gini nggak lama harusnya. Ini kenapa ini? Ada kun. Perbaikan? Oh iya. Ya biasalah di sini. Semakin masuk ke dalam hutannya teman-teman, Baluran ini dingin ya, dan banyak monyetnya tuh teman-teman. Tuh monyetnya kanan kiri banyak sekali. Tadi di belakang juga banyak sekali. Tak tahu di sini kok tiba-tiba nggak kelihatan sama sekali ya monyetnya ya. Ada yang bawa apa kayak bungkusan apa snack gitu loh teman-teman. Kayaknya memang ada yang ngasih gitu ya. Nah, oh nggak ada di sini. Nggak ada sih, tadi di sana banyak sekali. Itu di sana tuh monkey. Cuman 1-2 sih. Nah ini pintu masuk Taman Nasional Baluran gitu ya. Di situ tadi Taman Nasional Balurannya teman-teman. Kita langsung lanjut aja ya.
Wup. Nah ini macet kenapa ini? Oh kayaknya volume aja deh ya. Oke. Ini kita sudah ada di wilayah Watu Dodol ya teman-teman ya. Itu sudah kelihatan pantainya, garis pantainya lebih tepatnya. Dan di depan kita itu saya barusan di overtake sama GS kalau nggak salah. Plat DK, istimewa ya teman-teman ya. Dia bisa anteng gitu loh. Dan larinya tuh tegis, rung gitu, berwibawa gitu ya. Ya, apalagi tank 150 cc ya teman-teman ya. Tuh lihat, ini di depan tuh, udah tak kelihatan. Tuh udah belok udahan. Istimewa. Kita juga sudah masuk di kawasan Ijen Geopark teman-teman. Sebetulnya kita juga kepengen banget bisa camping di Bukit Paltuding ya teman-teman ya. Rencananya sih waktu pulang dari Bali saya kepengen camping. Cuman ya itu tadi nggak ada waktunya gitu ya. Nah ini bolehlah sesekali foto dulu nih. Tuh. Oh dia Transalp ternyata teman-teman. Wah ini sih tempatnya orang-orang pada ngeres sih. Aduh, udah jam 2 di sini, 1.56. Madam Dewi Gandrung di sini. Ya. Tapi kita nggak bisa lama-lama lah. Terlalu rame ya, minggu soalnya ya. Nanti aja pulangnya aja ya. Woi, salah masuk saya dong. Saya tuh ingetnya kalau semisalnya naik mobil terus sih teman-teman. Saya lupa kalau motor tuh lewat sebelah sana. Kalau sini kan naik mobil. Nah, sebelah sini loh. Banyak juga ya yang ke Bali hari ini. Sepertinya demikian. Wah, ada pemeriksaan nih. Permisi Pak. SIM juga Pak. Permisi. Ya udah ya. Selamat sore. Ya, makasih ya. Oke. Nah, karena kita pakai kopling teman-teman, jadi agak repot ya. Nah, sip. Ini taruh sini. Let's go. Wuhu, ketemu laut lagi. Terakhir kita ke mana? Tanjung Sidupa ya teman-teman ya. Lihat, airnya hijau sekali. Di Tanjung Sidupa itu airnya juga hijau sih teman-teman. Dan tenang airnya. Kalau di sini kan memang agak bergelombang ya. Ya iyalah, ini kan laut lepas ya. Saya juga banyak dikoreksi sih sama teman-teman yang dari Sulawesi. Ya jelas lah, tenang lah, wong Teluk. Kalau di Kuta kan langsung laut lepas ya, laut selatan lagi. Selamat siang Pak. Permisi Pak. Ya, makasih ya. Ini taruh di sini aja. Oke. Oh, bawa anak kecil kasihan. Sip. Di depan penuh teman-teman, jadi kita lewat sini aja. Oke. Sip. Oke, sip. Bentar ya. Sepertinya kita ini dapat kapal DLU teman-teman, dan kita sudah mulai ini ya, meninggalkan Ketapang ya. Sekarang jam 2:35. Jadi
cukup sebentar kita nunggu di sini, mungkin sekitar berapa ya, 10 menit gitu mungkin udah langsung jalan gitu ya. Jadi memang kapal DLU itu di mana-mana itu bersih sekali teman-teman. Tuh lihat di situ bersih sekali. Dan memang ya apa ya, perawatannya bagus lah. Kecuali yang lintas Sulawesi itu ya, aduh minta ampun, lintas Sulawesi itu kemproh. Ya bukannya saya tidak menghargai, cuman kalau dibandingkan dengan standar kebersihannya kapal DLU yang lain, Sulawesi itu menurut saya agak jorok. Itu jorok teman-teman. Banyak apa? Kayak kecoak-kecoak kecil-kecil gitu ya. Tapi untuk makanan oke lah, fine gitu ya. Untuk toiletnya gitu, ya itu yang jadi masalah buat saya gitu ya. Kita kan di sana kan lebih dari 1 hari ya teman-teman ya. Masa nggak buang air gitu ya kan? Kalau cuma buat buang air kecil, buat gosok gigi, ya fine lah, it's okay lah. Tapi kalau buat buang air besar itu yang bermasalah itu. Sekarang jam 3.25 teman-teman, tapi kalau di jam Bali itu 4.25 ya, atau jam setengah 5 gitu ya. Ya seperti biasa, karena kita tidak ganti jam, jadi kita ngikuti jam WIB aja ya. Sekarang jam setengah 4, kita udah sampai teman-teman, dan kita cuma tinggal nunggu keluar aja. Oke, kita siap-siap naik. Aduh, sebelah kita langsung truk soalnya. Kita udah di depan teman-teman. Nah, ini ya, cuman gini aja, langsung ini kita touchdown Bali. Masuk sini. Kita seperti biasa cek-cek dulu teman-teman. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya. Ini Pak ya. Ya. Dari mana Bapaknya? Saya dari Surabaya Pak. Dari Surabaya. Ya. Mau ke Denpasar, ada urusan pekerjaan Pak. Oh, maaf Pak, ini mengganggu ya. Oh santai Pak. Prosedur ya. Ini Siap. banyak. Terima kasih Pak. Mari. Jalan Pak. Siap. Terima kasih Pak. Si Mujon udah bawa mantel ya? Ada mantel Pak di box ya. Gimana Pak Bali? Rame Pak? Ya sepi. Sepi ya? Sepi. Iya sudah sepi. Siap. Terima kasih banyak Pak. Mari. Katanya Bali sepi sekali nih teman-teman. Jadi ya buat teman-teman yang mau liburan di Bali tanpa merasakan uyel-uyelan di jalanan seperti biasanya ya. Ini mungkin sekarang adalah waktu yang tepat teman-teman untuk jalan-jalan ke Bali ya. Selamat datang di Bali teman-teman. Saya kalau ke Bali itu kayak saya berasa pulang ke rumah kedua saya teman-teman. Wow. Sangat-sangat menyenangkan teman-teman. Bali sore hari ini apa ya, menyambut kita dengan benar-benar tenang sekali teman-teman. Jadi nggak ada drama hujan, tapi katanya sering hujan kalau sore, katanya Pak Polisi tadi ya. Oke, saya sudah foto-foto sebentar ya. Kemudian kita jalan lagi ke arah Denpasar Selatan teman-teman. Kok Denpasar, Bali Selatan ya. Kita lewat negara gitu ya, Tabanan. Kemudian sampai di Denpasar dan terakhir kita akan berakhir di Kuta. Gitu teman-teman. Masih semangat ya? Harus semangat dong. Ini masih episode pertama loh. Kita sudah nyetir selama berapa jam ini? Oh, sorry. Ini sudah hampir jam 4 ya. Sampai di sini sudah jam 3.52 teman-teman. Kayaknya kita belum masuk negara deh. Tapi cuacanya sudah normal ya teman-teman ya. Mataharinya sudah bersinar. Nah, kemudian langitnya juga ya tipikal sore hari lah ya. Jadi normal lah, sudah normal ini cuacanya. Jadi sepertinya malam ini bakal cerah. Kalau cerah, nanti malam saya akan ajak teman-teman untuk ngelihat sekitaran Legian, Kuta gitu ya. Nanti kita riding tipis-tipis gitu ya. Kita ngelihat kondisi yang katanya Bali sepi gitu ya toh. Nah, coba kita lihat apakah benar Bali sepi teman-teman ya. Jadi teman-teman punya gambaran lah. Nanti kalau semisalnya mau libur lebaran, mau ke arah Bali gitu ya. Jadi teman-teman ada gambaran kira-kira Bali kayak apa sih? Gitu teman-teman. Sudah 4.20 teman-teman. Kita baru aja masuk kota mana? Negara ya. Jembrana. Ya, Kabupaten Jembrana ini. Oh, masih lama ini. Ini masih kota besar pertama ya. Masih jauh dari Tabanan dan sekitarnya.
Tapi it's okay lah. Paling nggak kita sudah maju sedikit. Sekarang sudah jam 4.47 teman-teman. Kita sudah jalan sekitar berapa ya? 50 kilo lah ya, nggak sampai kayaknya 50 atau 40 lebih lah, 47 48 kilo lah. Turun dari ini ya, kapal ya teman-teman ya. Sekarang udah mulai rintik-rintik teman-teman, hujan. Gerimis saja. Tapi saya mau coba terobos saja ini. Mungkin juga nggak terlalu deres ya. Beneran hujan teman-teman. Kita berhenti dulu ya di Indomaret ya. Pakai jas hujan. Sebelum kenceng hujannya. Tiba-tiba hujannya langsung biur teman-teman. Jadi kita dikasih waktu sedikit sekali buat pakai jas hujan. Tapi kepake juga jas hujan. Jadi saya juga udah ganti sandal gitu ya. Ya pengalaman dari yang kemarin kita di Sulawesi, sepatu kita basah terus ya. Jadi kali ini saya bawa sandal. Karena kita hari ini tidak terlalu banyak bawaannya, jadi saya masih bisa bawa sandal lah. Tapi lain kali saya kepengen bawa sandal yang lebih ringkes saja lah teman-teman. Mungkin sandalnya Eiger itu ya, sandal kayak model sepatu gitulah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih safety aja gitu ya kalau licin-licin gini. Gitu teman-teman. Hujannya kencang teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Bentar, saya hapus dulu. Nggak bisa, saya juga pakainya tangan nih. Jadi nggak bisa benar-benar bersih ya teman-teman ya. Bensin masih ada 3. Oh, kosong. Beli aja lah. Daripada nanti antri ya. Bentar ya teman-teman ya, kita isi aja. Mohon maaf, agak basah tangan saya. Permisi ya. Masuk 50 ya? Masuk ya. Terima kasih banyak Pak. Kita isi pertalit aja teman-teman. Karena mau dipakein pertamax atau pertalit sama aja. Sama-sama bergetar. Jadi kalau enggak BP ya Shell, kalau enggak ada ya pertalit aja. Oke, let's go teman-teman. Hujannya bro. Tetap hati-hati teman-teman. Ini pertama kalinya hujan-hujanan pakai ban Michelin ini ya teman-teman ya. Kalau sebelumnya kan udah pernah pakai Mio tuh kan, dan kalau pakai Mio kan aman aja. Di sini juga aman teman-teman, enak ini teman-teman. Tetap gripnya masih dapet, beneran. Kalau pakai IRC itu bukannya gimana ya teman-teman ya, cuman kok kayaknya tuh sudah nggak ngegrip gitu loh. Ya ada harga ada rupa lah ya. Kemarin waktu kita riding di Sulawesi itu ada temen yang komentar dia juga suka riding waktu hujan-hujan seperti ini. Sama teman-teman, sama. Saya juga suka sebetulnya riding sambil hujan-hujan kayak gini gitu. Dengerin suara hujan di helm, aduh enak banget. Cuman yang kemarin itu bukan hujan teman-teman, itu badai teman-teman. Apalagi jas hujan kita kan bolong ya teman-teman ya. Bukan bolong lagi lah, robek lah ya. By the way, jas hujan yang sama yang robek di di bagian ketiak sampai di bawah itu sudah dibenerin teman-teman. Jadi tuh lihat. Jadi dia nggak bolong lagi. Jadi saya pakai lagi. Gitu teman-teman. Kayaknya ada yang tergelincir ini teman-teman, Indah Cargo ini ya. Kena apa ini? Diderek itu, kayaknya nabrak itu ya teman-teman ya. Oh, hati-hati teman-teman. Ini sejalanan ini aja saya nabrak sekali ya. Terus tadi nggak jauh setelah saya nabrak itu ada kalau nggak salah ini ya, truk pengangkut ayam itu juga nyemplung ke parit teman-teman. Itu nabrak pohonnya sampai patah. Nggak masuk camp. Nah,
sekarang ada ini apa namanya, Indah Cargo tergelincir nabrak juga kayaknya. Hati-hati teman-teman, kalau apalagi kalau berkendara dalam hujan ya. Sepertinya memang harus ekstra hati-hati. Jadi jangan sampai kita ini apa ya, meleng ya. Nah ini saya benar-benar mengurangi kecepatan. Sekarang cuma jalan 50 km aja, 50-60 lah. Tadi kan bisa 70-80 ya. Macetnya parah teman-teman. Kelihatan ya. Ini dari tadi loh, dari bawah tadi loh. Segara Adi tadi tuh. Sampai di sini. Lumayan ini, berapa kilo ini? Sekilo aja mungkin. Panjang loh ini. Oke, sabar dulu. Aduh, lapar. Udah perut lapar, hujan pula. Kita tungguin aja. Bentar lagi juga kelar kok. Tapi nggak tahu kapan kelarnya ini. Oke, let's go. Lama loh, lihat, panjang ya. Tuh. Wah, kira-kira kenapa ya teman-teman ya? Nggak biasanya macet panjang seperti ini sih teman-teman. Biasanya ya macet, tapi cuman 5 mobil mungkin, harusnya 5 mobil. Ini banyak banget loh, beneran banyak ini. Sampai di atas, kayaknya sampai di ini transformer yang di atas itu mungkin. Oke, kayaknya ada yang nggak bisa naik ini teman-teman. Ini panjang loh teman-teman, nggak selesai-selesai dari tadi. Saya kalau kayak gini tuh inget-inget udah macet panjang gitu ya. Kok nggak tahu hari ini juga tuh. Iya kayaknya hari ini weekend tuh, weekend atau gimana gitu. Di Nagrek teman-teman ya. Waktu itu kan hujan terus dan jalannya macet gini teman-teman. Saya bingung teman-teman, ini kenapa kok bisa macet ya? Apa memang volumenya tinggi sekali atau gimana ini? Hujannya kenceng lagi teman-teman. Kelihatan ya di kamera ya. Atau di paling nggak kelihatan di cahaya lampu ini loh. Lihat. Wih. Oke. Saya nggak tahu kenapa ini jas hujan kok tiba-tiba rembes di celana. Aduh. Nggak enak banget rasanya teman-teman. Tiba-tiba ada yang kayak menusuk gitu ya. Gitu. Aduh, gak enak banget. Aduh. Ya, tembus deh. Ya semoga tas saya aman lah ya. Basah ini, saya yakin ini tas saya juga basah. Tapi kalau hujannya sekenceng ini ya teman-teman ya, kayaknya jas hujan baru pun juga bakal tembus deh. Hujannya ini kenceng. Iya. Bisa lihat ya teman-teman ya, hujannya ya. Persis yang kapan hari kayak Nagrek itu teman-teman. Atau yang saya jalan ke sebelum ke Nagrek itu. Tapi yang waktu saya ke Jakarta itu ya, payah ini. Ternyata ada perbaikan jalan sih teman-teman. Jadi satu jalur ditutup ini. Ya kan? Sebentar, saya nggak kelihatan. Wih, ya kan?
Nih dikerjain teman-teman. Oke. Oh, semua pada stuck di situ teman-teman. Ya, update jalur aja teman-teman. Kalau teman-teman mau melintas gitu ya, persiapkan waktunya karena memang ada perbaikan jalan. Saya kurang tahu kenapa ada diperbaiki jalannya itu mungkin cuman berapa? 5 meter atau 10 meter gitu mungkin digalinya itu. Saya juga nggak tahu kenapa. Cuman efeknya ini ya seperti ini teman-teman. Nih, panjang ya. Tapi harusnya sih setelah ini aman lah ya harusnya. Buka tutup jadinya teman-teman. Tuh sekarang yang sebelah sana itu yang rame sekali. Macet banget. Sekarang udah jam setengah 7 malam teman-teman, jam 6.34. Kita sebentar lagi, ya mungkin sekitar 5 menit lagi lah akan memasuki kota Tabanan teman-teman. Tuh kan ini kan sudah tugunya ya. Nah bentar lagi lewat Tabanan. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak tahu ini mau lewat Canggu atau mau lewat Denpasar ya. Tapi kayaknya saya lewat Denpasar gitu teman-teman. Sebetulnya kalau nggak kena macet itu kita bisa jam 7 sampai sih. Cuma kan ya kalau sudah macet kayak gitu kan kita ya nggak bisa milih ya teman-teman ya. Harus dijalani gitu ya kan. Oke kalau gitu kita wrap aja perjalanan kita hari ini di sini ya teman-teman ya. Untuk hari ini bersyukur sekali meskipun terjadi drama nabrak orang tadi pagi, tapi tidak ada kerusakan atau luka-luka yang berarti ya teman-teman ya. Ya cuman malam ini aja kita agak kedinginan karena memang hujannya dari tadi teman-teman. Untuk pengeluaran sendiri teman-teman, saya itu tadi pagi beli bensin ya 65.000. Kemudian tadi juga beli tadi sebelum masuk Kabupaten Tabanan ya mungkin ya waktu awal-awal hujan itu 50.000 lagi teman-teman. Jadi total 115.000. Malam ini kita nggak tahu mau makan apa teman-teman. Kemungkinan saya akan nge-grab aja atau pakai GoFood gitu ya teman-teman ya. Atau kalau enggak ya cari-cari di sekitar penginapan aja ya. Sama 33.000 sekian gitu teman-teman. Saya lupa. Untuk ini ya biaya kapal ya teman-teman ya. Jadi total berapa? 150 ribuan lah mungkin ya. Nanti pastinya saya tulis aja. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini. Buat teman-teman yang barusan nemuin channel saya dan teman-teman suka channel motoran, halo, saya Yeri. Boleh ya dibantu untuk subscribe teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah lama di sini seperti biasa, boleh tinggalin like atau komentar di bawah ya kan. Kira-kira apa yang teman-teman suka dari perjalanan kita hari ini. Seperti biasa akan saya baca satu-satu dan akan saya balas satu-satu. Udah gitu aja teman-teman. Saya mau langsung ke penginapan dan istirahat lah gitu ya. Sampai ketemu besok teman-teman. Yuk. Bye-bye. Aduh, hujan terus. Tangan sampai keriput deh. Ini sudah di perempatan Mahendra teman-teman. Istirahat, bergerding. Coba lihat hujannya. Ya, selesai. Bisa lihat ya hujannya di lampu deh teman-teman ya. Ini hujan angin deh.